إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه خليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghadiri seruan Allah, menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Jumat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan qudwah, Allah jadikan panutan, Allah jadikan teladan bagi seluruh umatnya termasuk kita, agar apa yang beliau ajarkan dapat kita ikuti dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Al-ayah. Para jemaah rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk senantiasa meluruskan niat kita. Melakukan ibadah harus diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amal adalah salah satu syarat diterimanya ibadah kita. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wa jalla min jami' syawa'i. Ikhlas itu adalah membersihkan seluruh maksud kita pada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang dapat mengotori keikhlasan kita. Lawan dari ikhlas itu adalah ar-riya. Melakukan ibadah tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain. Maka hal ini sama persis apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita lihat di dalam surat keempat ayat 142. "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkurunallaha illa qalila." Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malas. Tujuannya apa? Yura'unan nas, agar mereka dilihat oleh orang. Di dalam tafsir dikatakan orang munafik itu kalau salat hanya bertujuan agar dilihat oleh orang lain. Laulan nas masallal munafik. Kalau tidak karena ingin dilihat oleh orang, maka orang munafik itu tidak salat. Lalu siapa orang munafik itu? Para jemaah rahimakumullah, di dalam kamus Al-Mujam wal Wasit dikatakan al-munafik
Wa may yukhfil kufra fi qalbihi wa yudhhirul iman bilisan. Orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan lisannya. Maka ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 14. Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini ditujukan untuk Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya atau munafik ketika itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kami muslim. Kami sholat. Kami zakat. Kami juga ta'lim. Kami juga sholat jamaah. Jika bertemu dengan orang-orang yang beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pemimpin mereka, kepada kelompok mereka, maka orang-orang munafik mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian. Inilah hakikat orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, menunjukkan keimanan dengan lisannya, pada hakikatnya mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Jika tidak seperti itu, maka seluruh amalan kita menjadi amalan yang nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, di dalam kitab hadis Muslim, hadis nomor 1905, diceritakan bahwa nanti ada 3 orang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tunjukkan segala nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, dan orang ini pun tidak mengingkari bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu dikatakan, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Maka orang ini mengatakan, tidaklah seluruh hidupku aku gunakan kecuali untuk berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Maka Allah jawab, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjuang, kamu berjihad bukan di jalanku, melainkan kamu berjuang karena ingin disebut sebagai orang yang berani, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Maka datanglah perintah, lalu diseret muka orang ini dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Allah tunjukkan nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, dan orang ini pun tidak mengingkari bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat? Maka orang yang kedua ini mengatakan, seluruh hidupku aku gunakan untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Maka lagi-lagi Allah katakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Tidaklah kamu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, melainkan karena ingin disebut sebagai orang yang berilmu, ingin disebut sebagai orang yang alim. Maka semua itu sudah didapatkan ketika di dunia. Orang sudah menyanjung, orang sudah memuji bahwa si fulan adalah orang yang berilmu. Membaca Al-Quran bukan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipuji oleh orang, disanjung oleh orang bahwa dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berikan begitu banyak harta. Allah tunjukkan segala nikmat kepadanya, dan orang ini pun tidak mengingkari bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah katakan, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini mengatakan bahwa tidaklah seluruh harta yang aku miliki aku belanjakan, aku keluarkan di jalan Allah. Lagi-lagi Allah katakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Tidaklah kamu mengeluarkan seluruh hartamu di jalan Allah, melainkan karena kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Maka orang ini pun dimasukkan ke dalam neraka. Para jemaah rahimakumullah, dari amalan-amalan yang dilakukan oleh ketiga orang ini adalah amalan yang sungguh luar biasa. Orang yang berjihad di jalan Allah ini adalah cita-cita tertinggi umat Islam. Sampai dia mati, terbunuh
mati syahid. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh luar biasa, karena ini adalah ibadah. Pun demikian dengan sedekahkan harta yang kita miliki. Namun semua itu menjadi sia-sia ketika semua yang kita lakukan tidak kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan kita menjadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita melakukan amalan itu hanya ingin disanjung, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Para jemaah rahimakumullah, maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan seluruh amal kita. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengotori amalan-amalan kita, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengarkan omongannya, maka semua itu akan membubarkan seluruh amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulasa. Ikhlaskan seluruh amalmu hanya karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang diikhlaskan karenanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri wa suduri ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah rahimakumullah, kita ini adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita pimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, marilah kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan kita niatkan seluruh amalan-amalan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.